Bismillah, assalamualaikum. Mari kita lanjutkan bagian 14 Kutukan Sewu Lelembut versi Danan dan Cahyo dari Mas Dioseta di Fakta Sejarah. Ini dia selengkapnya. Desa Dawu Ilir. Kobaran api hitam membakar puluhan makhluk berwujud manusia kelelawar hingga tubuhnya berserakan di sekitar desa. Sayangnya sosok manusia berbaju ningrat yang bersayap hitam itu tidak gentar. Aku harus menunggumu kehabisan tenaga, atau kuhabisi kau sekarang, ucap sosok itu. Pak Lek benar-benar kesulitan mengatur nafasnya. Ia benar-benar mengerahkan segenap kekuatannya untuk melawan pasukan siluman Lowo Ireng itu. Pak Lek tidak sendiri. Ada kekuatan yang tak menampakkan wujudnya melindungi mereka dari sosok itu. Semua itu berasal dari salah satu sosok yang menghuni wayang keramat Ki Arsa yang diwariskan oleh ayahnya. Sayangnya, wayang-wayang itulah yang diincar oleh pasukan Lowo Ireng yang mengincar mereka. Seandainya aku sudah bisa mengendalikan warisan bapak ini, ucap Ki Arsa yang masih menyayangkan kemampuan yang terbatas. Tenang Ki, akan ada saatnya. Saat ini percayakan sama Pak Lek, balas Naya. Banaspati tadi yang melayang dari sosok Raden Sengkuni itu melayang dan melesat menghantam rumah di mana mereka berada. Tapi Pak Lek membalasnya dengan gumpalan api miliknya dan meledakannya di langit. Benar, kau bukan Raden Sengkuni, kata Pak Lek. Sosok yang menyerupai Raden Sengkuni itu mulai tersenyum. Lambat sekali kau menyadari. Wujud ini membuatku bisa mengendalikan pasukan Lowo Ireng ini. Pak Lek geram. Ia masih gusar belum bisa memastikan siapa sosok yang mengincar mereka dan apa yang ia inginkan. Tak ingin lebih memakan waktu, sosok itu memerintahkan siluman Lowo Ireng yang mulai berdatangan untuk menyerang Pak Lek. Dengan sigap Pak Lek menghindar. Namun serangan sebanyak itu membuat Pak Lek tak luput dari luka-luka yang mulai menggores tubuhnya. Pak Lek tidak menyerah dan terus berusaha menggoreskan kerisnya ke tubuh makhluk-makhluk bersayap itu. Ia pun mencoba mengincar sosok menyerupai Raden Sengkuni itu untuk mengakhiri pertarungan ini. Namun sialnya, sosok itu terbang menjauh seolah tak ingin menghabiskan tenaganya melawan Pak Lek. Sosok itu terlihat kesal, namun ia tidak peduli. Katakan itu setelah mengalahkan pasukanku. Pasukan Lowo Ireng itu pun bersiap mengeroyok Pak Lek. Tanpa menoleh, Pak Lek membacakan mantra yang terikat dengan bilah hitam keris sukma geni miliknya. Dar. Seluruh pasukan Lowo Ireng itu tiba-tiba terbakar dengan api hitam yang berasal dari luka yang digoreskan oleh Pak Lek. Kriak. Teriakan siluman-siluman itu merasakan kesakitan. Sayangnya api itu tidak ada niat untuk padam hingga mereka mati. Bahkan silumanmu jauh lebih lemah dari Lowo Ireng bawahan Sengkuni, ucap Pak Lek. Sepertinya kali ini Pak Lek berhasil memancing emosi makhluk itu. Bisa-bisa Pak Lek membuat makhluk itu marah. Bahaya, cemas Arsa. Itu tujuan Pak Lek. Ia memang memancing makhluk itu agar mau menghadapi Pak Lek sendiri, jelas Naya yang mengerti maksud Pak Lek. Arsa mengangguk mengerti. Sedikit demi sedikit ia mulai mempelajari pola pertarungan Pak Lek. Cih, kau pikir kau pantas berhadapan denganku? Ucap sosok itu. Namun Pak Lek tidak kehabisan akal. Tepat ketika makhluk itu kembali menjauh, tiba-tiba kobaran api menabrak tubuhnya dari belakang. Bluar. Makhluk itu terpental. Itu adalah geni baraloka Pak Lek yang sudah ia nyalakan dan ia letakkan melayang di punggung sosok yang mirip dengan Raden Sengkuni itu. Pak Lek membuatnya semirip mungkin dengan Banaspati yang melayang-layang di punggung sosok itu. Sial, manusia brengsek, umpatnya. Api berikutnya akan jauh lebih besar dan tak akan bisa kau padamkan, ancam Pak Lek. Sayangnya serangan kejutan Pak Lek itu tidak berdampak banyak pada sosok itu. Ia masih bisa kembali melayang, menjauh, dan semakin tak bisa menahan emosinya. Kerahkan semua, hancurkan seluruh desa ini. Bunuh setiap makhluk yang bernyawa. Hancurkan setiap bangunan yang berdiri. Kirimkan lagi 100 pasukan Lowo Ireng.
teriak sosok itu. Mendengar itu, wajah Arsa dan Naya pucat seketika. Pak Ale tetap menjaga nafasnya untuk menerima setiap kemungkinan yang terjadi. 100 pasukan siluman Loa Ireng, walaupun lemah, tapi itu bukan sesuatu yang bisa Pak Ale kalahkan seorang diri. Pak Ale pun bersiap dengan keris sukma geni yang sudah mengobarkan api di bilah hitamnya. Tolonglah, sekali ini tolong kami lagi. Arsa mengibaskan beberapa wayangnya dengan panik, berharap ada salah satu dari sosok yang bersemayam di wayang keramat itu akan membantunya. Kamu belum pantas untuk mendapatkan pertolongan mereka, ucap sosok hitam yang muncul dari salah satu wayang yang sedari tadi membantu mereka memberikan pelindung dari serangan siluman-siluman itu. Dia adalah sosok yang sama yang melindungi anggota padepokan mereka dari kutukan Jengges. Lalu kenapa kau bisa membantu kami, sedangkan yang lain tidak? Keluh Arsa. Kelak kau akan mengerti bila memang ditakdirkan. Sosok itu kembali menghilang dengan terus mempertahankan perlindungan yang entah apa bisa bertahan dari serangan 100 siluman Loa Ireng atau tidak. Terima saja kematianmu. Sosok yang menyerupai Raden Sengguni itu menunjuk ke arah desa, memerintahkan 100 siluman Loa Ireng yang ia panggil. Makhluk bersayap itu pun mulai mendekat, tapi Pak Ale melihat ada yang aneh. 100 pasukan? Bukan, hanya ada tidak lebih dari hitungan jari siluman Loa Ireng yang mendekat mengikuti perintah. Pak Ale! Bim bim! Terdengar suara mobil bak yang mendekat bersama rombongan orang di atas baknya. Nan, bener Nan, itu Raden Sengguni. Terdengar suara Cahyo yang tiba-tiba menyadari sosok yang menyerupai Raden Sengguni. Gak mungkin, Raden Sengguni sudah binasa di sana, balas Danan. Pak Ale memicingkan matanya melihat kedatangan mereka. Namun ia tersenyum ketika menyadari bekas-bekas sayap Loa Ireng menempel di mobil jagat. Mana pasukan Loa Irengku? Geram Raden Sengguni itu. Maksudmu lalat-lalat yang penerbangan tadi? Ucap Cahyo dengan sombongnya. Mereka sudah menjadi makanan beli wajah. Pak Ale menoleh kepada sosok yang sudah lama tidak ia jumpai itu. Beli wajah duduk bersila dengan tenang di sisi paling belakang, tidak mau ikut campur kehebohan Cahyo. Pak Ale penasaran, ucapan Cahyo memang sebuah ledekan atau memang benar Beli Wajah yang melakukan itu. Namun ketika sisa siluman Loa Ireng itu mulai berkumpul dengan Raden Sengguni yang palsu itu, Beli Wajah membuka matanya dan sekali lagi melayang dalam bentuk Rangda. Beli Wajah, butuh bantuan? Tanya Danan. Rangda itu hanya menggeleng singkat, mendatangi sisa siluman-siluman itu dan memakan mereka. Raden Sengguni palsu itu pun menghindar menjauh dari Rangda Beli Wajah. Ia memasang perisai dengan bola-bola api di tubuhnya. Jelas, walaupun lebih lemah dari Raden Sengguni, ia juga tidak bisa diremehkan. Blar, blar, blar. Bola api itu menyerang Beli Wajah hingga terlempar mundur. Namun itu bukan masalah besar untuknya. Raden Sengguni palsu itu pun melihat ke sekitar dan menyadari bahwa tidak ada lagi pasukan Loa Ireng yang masih hidup. Siapa kalian? Teriak sosok itu. Beli Wajah tidak ingin gegabah. Ia tidak serta-merta membunuh Raden Sengguni palsu itu demi mengetahui apa yang sebenarnya mereka incar. Kamilah yang seharusnya bertanya, siapa kamu? Balas Cahyo dengan suara Wonosuro menggeram dari dalam tubuhnya. Raden Sengguni itu pun mundur menjauh menyadari keberadaan Wonosuro. Sepertinya tidak ada gunanya lagi aku menggunakan wujud ini. Sosok itu pun berubah menjadi seorang pria tua berambut putih panjang dan berjanggut. Ia masih melayang, namun bukan lagi dengan sayap Loa Irengnya, melainkan dengan kekuatan gaib yang ia miliki. Hati-hati, kalau dia benar-benar bisa melayang, dia pasti bukan makhluk lemah, ucap Nyai Jambrong yang seolah mengenali sesuatu dari makhluk itu. Benar saja, kilatan-kilatan hitam tiba-tiba mencoba menyambar Danan dan yang lainnya. Beruntung setiap dari mereka mampu cekatan dan menghindari semua serangan orang itu. Kau lengah. Dalam sekejap, Sukma Danan sudah berada di belakang makhluk itu. Keris raga Sukma pun menancap di tubuhnya. Darah hitam pun termuntahkan dari mulut pria tua itu. Brengsek. Sebuah kilatan hitam menyerang Sukma Danan.
Namun Danan mencabut kerisnya dan mengadunya dengan kilatan putih miliknya. Darah hitam pekat. Dia siluman, bukan manusia, teriak Pale. Danan dan Cahyo pun menyadari makhluk berbahaya itu. Cahyo segera melompat dengan kekuatan Wonosuro hingga pukulannya mencapai tubuh makhluk itu. Namun serangannya dapat tertangkis dan membuat Cahyo kembali terjatuh ke tanah. Guntur dan Dirga dengan cekatan menangkap Cahyo yang terjatuh dan bersiap untuk menyerang lagi. Tapi anehnya, tiba-tiba makhluk itu tidak lagi ada di langit. Kau? Sosok itu tiba-tiba muncul di belakang Dirga. Guntur pun menarik Dirga yang panik dan membawa Dirga ke tempat yang aman di dekat Cahyo. Kau, darah pewaris Dharma Wijaya. Tuanku harus tahu ini. Dan seketika makhluk itu terlihat senang melihat Dirga. Makhluk itu pun membakar kekuatannya dan mencoba menangkap Dirga. Darah Dharma Wijaya, tubuhnya, setiap tulangnya adalah korban terbaik untuk kebangkitan Trah Paku Jagar, teriaknya. Buak. Cahyo mengajar makhluk itu, tapi kali ini ia tidak peduli dan membiarkan setiap luka di tubuhnya. Ia benar-benar ingin menangkap Dirga apapun yang terjadi. Serat. Pale tidak tinggal diam dan terus menghalangi makhluk itu untuk menangkap Dirga. Pertarungan sengit terjadi saat itu, namun Pale dan yang lain tahu bahwa tidak ada kesempatan dari makhluk itu untuk menangkap Dirga. Cukup, makhluk itu kembali melayang menjauh dan menghindari pertarungan itu. Ia tersadar dari kegirangannya menemukan Dirga. Aku tidak boleh mati di sini. Tuanku pasti senang mendapatkan kabar ini. Sosok itu pun melesat menjauh meninggalkan desa ini. Namun Bliwaja sudah menghadang di ujung desa dengan wujud rangdanya. Serat. Kuku besar rangda Bliwaja mengoyak tubuh makhluk itu. Tapi itu saja tidak cukup. Makhluk itu tidak kembali melawan dan terus melesat meninggalkan mereka. Danan, dia kabur, teriak Cahyo. Danan tidak menanggapinya dengan serius dan berjalan menuju desa. Tenang, dia sudah tidak bisa kemana-mana. Danan pun menoleh ke arah Pale yang sudah siap membacakan mantra bersama keris di genggamannya. Sebuah mantra yang diwariskan oleh Mbah Jiwo saat membuat pilah hitam di keris Sukma Geni. Bliar. Cahaya api hitam terlihat muncul dari kejauhan. Panas, hentikan. Sosok siluman berwujud manusia peliharaan Trah Paku Jagar itu terbakar dengan api hitam Pale. Ia jatuh dan meronta kesakitan dengan panas yang begitu menyiksa. Ampun, hentikan. Rupanya api itu juga membakar kesombonganmu, ucap Bliwaja. Sayangnya, membiarkan makhluk itu hidup mungkin saja akan memancing kedatangan sosok lain. Mereka pun membiarkan api hitam Pale membakar habis tubuhnya hingga tak bersisa. Di sisi lain, Guntur bergumam. Trah Paku Jagar lagi? Kamu tahu sesuatu, Guntur? Tanya Cahyo pada Guntur. Terjadi sesuatu di Kawaruhan, di Siti Kawaruhan. Ceritanya cukup panjang. Sebaiknya kita bahas ini setelah menolong warga desa, ucap Nyai Jambrong. Mendengar itu, terlihat wajah cemas di antara Danan, Cahyo dan yang lainnya. Namun benar, nyawa warga desa lebih utama. Aku sudah menyimpan sukma warga desa, saatnya mengembalikan pada tubuhnya masing-masing, ungkap Bliwaja. Sebenarnya saat kematian Raden Sengguni, sukma warga desa Dao Ilir yang menjadi bahan bakar kutukan Raden Sengguni bisa kembali dengan sendirinya. Namun, keadaan Astana Giri Danyang yang dikubuti oleh makhluk-makhluk tak kasat mata membuat ada kemungkinan sukma mereka dilahap oleh makhluk-makhluk itu. Saat itulah Bliwaja memutuskan untuk mengantarkan sendiri sukma warga desa Dao Ilir yang akhirnya ia amankan. Tubuh-tubuh siluman Lawa Ireng itu pun menguap menyisakan beberapa tulang dan bagian tubuh yang menjadi katalis mereka. Entah dari mana siluman-siluman ini berasal, namun mereka merasa bahwa mereka akan berurusan lagi dengan siluman-siluman itu. Setelah memastikan keadaan benar-benar aman, Naya pun berlari menghampiri Danan dan meluapkan rasa cemasnya. Kamu gak apa-apa, Naya? Tanya Danan khawatir. Kebalik, Mas. Yang babak belur itu kamu, balas Naya menepuk pundak Danan. Oh iya, bener juga. Entah mengapa rasa sakit yang Danan rasakan saat itu mendadak berubah
menjadi anugerah ketika mengingat ada seseorang yang akan merawatnya dengan baik. Aduh, kakiku sreo, badanku sakit semua. Cahyo tiba-tiba terduduk kesakitan setelah melihat Danan dan Naya. Perlu ada yang rawat. Danan pun melirik sebal melihat tingkah laku Cahyo yang mencoba menggoda dia dan Naya. Kenapa mas? Luka habis pertarungan tadi? Tanya Guntur khawatir. Coba biar diperiksa sama Nyai Jambrong. Cahyo pun menoleh dan melihat pendekar nenek tua itu mulai mendekat. Enggak jadi, udah sembuh, balas Cahyo yang memilih untuk segera berdiri dan buru-buru masuk ke balai desa. Danan pun menoleh ke arah Guntur dan memberikan kode berupa jari jempol padanya. Mereka berdua pun tertawa atas keberhasilan siasat mereka. Kalian ngetawain apa? Tanya Nyai Jambrong yang sudah sampai di dekat mereka. Enggak Eyang, biasa Mas Cahyo, jawab Guntur kaget. Danan pun lebih memilih untuk pura-pura tidak tahu dan menggandeng Naya mengajaknya segera masuk ke balai desa. Senyum kecil terlihat di bibir Naya melihat drama kecil antara mereka dan Cahyo. Mereka memang tidak pernah gagal mencairkan suasana yang tegang setelah berbagai tragedi yang menimpa mereka. Di sisi lain, suara, lantunan mantra dan doa-doa terdengar di sebuah ruangan yang terdapat puluhan warga desa yang terbaring tak sadarkan diri. Wajah-wajah ragu para petugas medis menghiasi ritual yang dilakukan oleh Beli Wajah. Namun raut wajah seperti itu sudah tidak mengherankan di mata mereka. Ting! Suara denting itu menggema bersama mantra Beli Wajah. Suasana mencekam sebelumnya berubah menjadi tenang saat mangkuk kuningan itu dipukul. Ting! Ting! Gema itu secara sendirinya memulihkan jiwa siapapun yang mendengarnya. Suara yang menenangkan, terlebih dibalut dengan doa-doa yang dibacakan dengan bahasa Bali oleh Beli Wajah. Ini di mana? Tiba-tiba terlihat salah seorang warga desa terduduk dan terlihat bingung dengan situasinya. Apa yang sudah terjadi? Ada apa dengan saya? Satu persatu warga desa mulai tersadar. Wajah pucat mereka mulai menghilang, menandakan semua kutukan yang merasuki mereka sudah sirna sepenuhnya. Jangan memaksakan diri dulu, tubuh kalian masih lemah, ucap Naya yang sigap menghampiri mereka dan mencoba menahan mereka untuk merespon secara berlebihan. Bagaimana tidak? Saat ini tubuh warga desa lebih kurus, dengan sedikitnya nutrisi yang mereka serap saat mereka tidak sadarkan diri. Tapi tenaga medis, mantri, dan anggota Padepokan Wayang Ki Arsa sudah bersiap membantu mereka dan merawat mereka sebelum memulangkan mereka kembali ke rumah. Mas Danan, istirahat dulu saja. Yang lainnya juga, biar kami yang mengurus warga desa, ucap Naya. Iya mas, biar gantian kami, tambah Arsa. Danan pun mengangguk dan mengajak yang lain untuk beristirahat di tempat yang telah disiapkan untuk mereka. Setelah menghabiskan minuman yang telah disiapkan untuk mereka, setelah menghabiskan minuman di gelas, mereka masing-masing pun mereka tidak menahan diri untuk meletakkan kepalanya ke kasur-kasur lipat sederhana yang sudah disiapkan. Rasa lelah yang menumpuk membuat kesadaran mereka hilang hanya dalam beberapa saat. Biar bagaimanapun, mereka baru bisa tidur dengan nyenyak setelah memastikan seluruh warga desa telah selamat. Saat itu, matahari masih malu-malu menunjukkan cahayanya. Dinginnya udara subuh dan kabut pagi masih setia menyelimuti desa Dawu Ilir. Tapi, sebuah perasaan membuat Danan terbangun. Ada sesuatu yang mengganjal pikirannya. Ada sesuatu seolah seperti sebuah isyarat yang memaksanya untuk terbangun. Danan tidak sendiri. Sesuatu juga membangunkan Cahyo dan Pale. Terlebih Dirga tiba-tiba terbangun dengan wajah cemas dan buru-buru berlari keluar. Danan yang menyadari itu segera menyusul Dirga bersama yang lain. Tak ada yang bisa menebak maksud dari kecemasan Dirga, sementara di luar hanya kabut yang menyambut Dirga. Kenapa Dirga? Tanya Jagat. Aku ngerasa ada yang datang, balasnya masih dengan wajah yang bingung.
Jagat melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun yang mendekat, baik manusia maupun makhluk halus. Tapi untuk Danan dan Cahyo, firasat yang mereka rasakan bersamaan sudah pasti merupakan sebuah pertanda. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba sebuah benda jatuh tepat di hadapan Dirga. Ia melihat ke arah benda itu dan seketika wajahnya pucat. Ia jatuh terduduk. Kepala? Jagat menjemput Dirga dan membantunya berdiri. Ada sebuah kepala dari seseorang yang berwajah sangat berumur di hadapan Dirga. Nafas Dirga berderu cepat. Ia berusaha mengenali kepala seseorang di hadapannya yang seolah tidak asing. "Nan, itu," ucap Cahyo yang terlihat begitu geram. Tangannya sudah mengepal dengan kekuatan Wonosuro yang meluap-luap. "Iya, ini keterlaluan," balas Danan. Jelas saja Danan, Cahyo dan mereka yang berada di sana geram. Mereka sangat mengenal kepala seseorang yang terjatuh di hadapan Dirga itu. Tidak mungkin. Itu Eyang Topo. Itu kepala Raden Topo. Dirga tidak mampu menahan emosinya. Matanya berkaca-kaca mendapati kepala salah satu kerabatnya yang membantu melawan Ki Luang itu telah mati. Keluar kalian!" teriak Dirga. Di tengah emosinya tiba-tiba muncul seseorang yang melesat dengan parangnya mengincar leher Dirga. Bodoh! Tepat sebelum parang itu memisahkan kepala Dirga dari tubuhnya, sebuah tendangan melesat menghantam orang itu. Buak! Orang itu terpental oleh tendangan Guntur yang juga muncul tiba-tiba. Terlihat sudah. Dia adalah seorang kakek berjanggut panjang yang hanya mengenakan kaos putih lusuh dan celana panjang hitam dengan pertelanjang kaki. Sebuah parang yang berlumuran darah tergenggam di tangannya. "Siapa kalian?" teriak Dirga. "Aku tidak harus menjawab kalian," ucap orang itu yang segera kembali menyerang. Tapi kali ini Jagat dengan sigap menangkis serangan orang itu. Pertarungan mereka begitu sengit. Namun Cahyo melesat turut dalam pertarungan itu untuk segera menyelesaikannya. Sayangnya sebelum ia sempat membantu Jagat, tiba-tiba sebuah anak panah melesat dari tempat yang tak mereka ketahui. Cahyo menghindar, namun ia tidak cukup cepat sehingga pipinya tergoles oleh serangan itu. "Hati-hati, kakek gila itu tidak sendiri," teriak Danan. Benturan serangan terjadi antara Jagat dan kakek tua itu hingga mereka sama-sama terpental. "Burak, cukup, mundur!" teriak seseorang dari yang tiba-tiba muncul dari dalam kabut. Ia adalah seorang pria tua, berambut panjang yang hanya mengenakan pakaian hitam sederhana, layaknya dukun pada umumnya. Namun tubuhnya terlihat kekar, seolah ia adalah petarung terlatih. Ada sesuatu dari orang itu yang membuat mata Danan dan yang lainnya cukup heran. Ada sebuah keris di tangannya, sebuah keris yang sangat mereka kenal. Itu keris Dasa Sukma. Bagaimana keris itu bisa berada di tangannya? Tanya Mas Jagat. "Dia merebutnya dari Dirga saat kami berada di Siti Kawaruhan," jawab Guntur. Dirga terlihat sangat kesal. Saat itu keris yang selama ini bertarung dengannya berada di genggaman sosok yang menyerangnya. Berarti tidak salah lagi, mereka berasal dari Terah Paku Jagar, ucap Dirga. Mendengar ucapan itu, Danan, Cahyo dan yang lain segera mengelilingi Dirga dan melindunginya. "Aku tidak berniat bertarung dengan kalian. Awalnya kami hanya ingin mencari tahu siapa yang membunuh salah satu ingon kami. Tak kusangka kami bertemu dengan bocah Dharma Wijaya itu lagi. Hanya bocah itu saja yang kuinginkan," ucap sosok pengguna keris Dasa Sukma itu. "Hentikan Prabu Junoyo, kekuasaanmu sudah hancur ratusan tahun lalu." Tiba-tiba Nyai Jambrong muncul dari dalam rumah. Ia seperti mengenali sosok dari Terah Paku Jagar. Sebuah kehormatan bila Nyai Jambrong akhirnya mengingat namaku, kata Prabu Junoyo. "Prabu? Dia seorang raja?" tanya Danan. "Raja yang dikutuk, raja terjahat dari kerajaan terkejam," jelas Nyai Jambrong. Ucapan Nyai Jambrong membuat Danan dan yang lainnya semakin waspada. Dan benar saja, tanpa mereka sadari, Prabu Junoyo sudah menghilang dari tempatnya. Yang kubutuhkan saat ini hanyalah
bocah pewaris darah Dharma Wijaya itu. Suara itu menggema di antara mereka. Namun perlindungan jagat, Danan, dan yang lain terlalu rapat untuk disusupi. Sebuah panah melesat. Namun Danan menghalaunya dengan keris raga sukma. Kakek tua pembawa parang itu menyerang. Namun Cahyo dengan sigap melayaninya. Kalian tidak mungkin mengalahkan kami, ancam jagat. Mengincar orang lemah tanpa pusakanya bukanlah perkara sulit, ucap Prabu Junoyo yang tiba-tiba berada di antara Danan dan jagat dengan bentuk tubuh yang menipis dan kembali melebar saat mendekati Dirga. Mati dengan kerismu sendiri adalah hal menarik, bukan? Ucap Prabu Junoyo sombong. Terang. Keris Dasa Sukma Prabu Junoyo beradu. Dirga mengeluarkan sebuah keris yang bisa mengimbangi keris Dasa Sukma di tangan Prabu Junoyo. Kini, Danan bisa memiliki kesempatan untuk menghalau Prabu Junoyo dari Dirga. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin benda itu juga ada di tanganmu? Aku sudah memastikan yang kumiliki saat ini benar-benar keris Dasa Sukma, ucap Prabu Junoyo yang menyadari keanehan pada keris yang digenggam Dirga. Seorang Dharma Wijaya tidak akan melarikan diri tanpa perlawanan. Saat Guntur berhasil membantu merebut keris itu, aku sudah memecah keris Dasa Sukma dan menyatukan pecahannya dengan sukmaku. Saat ini aku memiliki satu pecahan dari keris Dasa Sukma, ucap Dirga. Prabu Junoyo berhasil dibuat geram oleh Dirga. Bocah licik. Guntur menepuk pundak Dirga memuji siasat pintarnya. Menyerah saja, kalian tidak akan bisa mengalahkan kami, ucap Cahyo sombong. Tidak bisa, bahkan membaca keberadaan kami pun kalian tidak mampu. Itu sudah menandakan seberapa lemah kalian. Ledek Prabu Junoyo. Benar, jangan lupa bahkan kakek tua jagoanmu itu saja tidak bisa merasakan kedatangan muridku ini, Guntur. Benar-benar lemah, balas Nyai Jambrong. Kakek pembawa parang itu kesal dengan ledekan Nyai Jambrong. Namun ucapannya tidak salah. Kelebihan dari Trah Paku Jagar adalah ilmu bela dirinya. Hal itu semakin mengerikan ketika mereka memadukannya dengan pusaka dan ingon terkuat yang mereka miliki. Tanpa mereka sadari, di sekitar desa tiba-tiba terlihat bola api yang melayang-layang. Geni Baraloka Pale sudah menjaga titik-titik desa dan bersiap menyerang mereka. Sementara itu, cahaya matahari mulai bersinar dan menunjukkan keberadaan sosok mereka dengan lebih jelas. Ini menyenangkan. Aku ingin tahu sekuat apa kau saat semua keluarga Trah Dharma Wijaya kuhabisi. Kita akan bertemu lagi setelah Trah Paku Jagar bangkit sepenuhnya. Kita bangkitkan perang terbesar sepanjang masa. Perang dari semua ras yang hanya pernah terjadi di padang Kurusetra, ucapnya. Makhluk itu pun mundur bersama beberapa sosok yang melesat dalam gelap. Ternyata ada lebih dari 3 orang yang bersama mereka. Namun sayangnya, Danan dan Cahyo hanya menyadari keberadaan ketiga orang tersebut. Hal itu membuat mereka menyadari kekurangan di diri mereka. Kita harus melawan mereka, ucap Danan. Benar, mereka akan membunuh banyak kerabat Dirga, tambah Cahyo. Jangan, belum waktunya, kata Nyai Jambrong. Ia memerintahkan Danan, Dirga, dan yang lain untuk kembali dan membicarakannya di dalam. Menurut Nyai Jambrong, Trah Paku Jagar tidak akan bertindak sebelum bangkit sepenuhnya. Mereka harus menemukan kembali keturunan dari Trah Paku Jagar murni untuk bisa mendapatkan kembali pusaka dan ingon mereka di zaman kejayaannya dulu. Tapi, kematian Raden Topo? Tanya Dirga. Itu hanya peringatan. Raden Topo mungkin lengah dan tidak mengetahui kebangkitan Trah Paku Jagar. Namun setelah ini mereka pasti lebih waspada dan tidak akan semudah itu dikalahkan, balas Nyai Jambrong. Sama seperti persiapan kebangkitan Dedemit dari Setra Gandamayit, Trah Paku Jagar membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk kembali bangkit seutuhnya sembari bersembunyi dalam gelap. Sementara itu, mereka juga harus mempersiapkan kemungkinan terburuk bila pada akhirnya harus menghadapi pertarungan besar melawan Trah Paku Jagar. Yang terburuk, mungkin kalian harus menghadapi perang santet, adu ilmu dari berbagai ras,
dan bertarung melawan Ingon kerajaan zaman dulu yang belum pernah kalian lihat wujudnya, ucapnya Jambrong. Penjelasan itu membuat mereka menelan ludah dengan melihat keris raga sukmanya dan mulai membayangkan bagaimana caranya ia membangkitkan kekuatan terakhir dari permata merah keris raga sukma. Cahyo mulai merenung dan berkomunikasi dengan Wonosuro yang berada di dalam tubuhnya. Ia masih membayangkan apa ada Ingon keramat yang lebih mengerikan dari Wonosuro. Tak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Pagi itu adalah sebuah pernyataan di mana mereka dipastikan akan berkumpul sekali lagi dengan masing-masing dari diri mereka yang berjanji akan menjadi semakin kuat dan dapat diandalkan. Namun tak hanya mereka, dari alam tak kasat mata, di sekitar mereka berkumpul sosok-sosok keramat yang berasal dari wayang keramat Ki Arsa. Keberadaan mereka memastikan bahwa mereka tidak akan sendiri. Dan sekarang kita masuk ke epilog dari kutukan Sewu Lembut di Astana Giri Danyang. Tumbukan tanah berjejer rapi menyembunyikan jasad-jasad dari korban dan makhluk yang dihidupkan oleh Raden Sengkuni. Seseorang tengah duduk melepas lelahnya setelah membutuhkan waktu berhari-hari menguburkan jasad-jasad yang mulai membusuk itu. Bah Jajang, kenapa tidak bilang sama kami buat bantu menguburkan mereka? Ucap Danan yang baru sempat kembali ke alas Rawa Sukmo yang tak jauh dari bekas warung Bah Jajang. Kalian sudah bertarung sampai sebegitunya? Benar-benar tidak pantas bila saya meminta kalian melakukan ini juga. Banyak dari mereka yang memang berniat menghabisi manusia. Kenapa Bah Jajang kepikiran buat menguburkan mereka? Tanya Cahyo. Tuhan itu Maha Pengampun. Mengapa kita harus membenci mereka yang sudah mati? Toh kita tidak tahu apa dosa mereka terampuni atau tidak kan? Balas Bah Jajang. Cahyo mengangguk tersenyum mendengar jawaban Bah Jajang. Di satu sisi Bah Jajang sebenarnya hanya ingin mengakhiri apa yang telah ia lakukan semasa hidupnya mengenai mencari tahu tentang reruntuhan Astana Giri Danyang dan kutukan Sewu Lembut demi kerabatnya. Dengan memakamkan mereka, Bah Jajang menganggap ini adalah akhir dari kutukan Sewu Lembut yang sudah berkali-kali bangkit di banyak zaman. Kalian janjian bertemu di sini? Tanya Bah Jajang. Danan mengernyitkan dahi dan menoleh pada Cahyo yang juga bingung. Janjian? Memangnya siapa yang kesini, Bah? Tanya Cahyo. Bah Jajang menoleh ke arah salah satu sisi pemakaman. Raden muda itu sudah ada di sana sejak tadi. Hanya dia yang mengingat nama-nama dari jasad-jasad ini. Dialah yang menamai semua makam ini. Danan dan Cahyo mendapati Kimpul tengah merenung di hadapan kuburan-kuburan orang-orang yang mungkin ia kenal. Memang banyak korban berjatuhan dari kerabat Kimpul yang masih masuk dalam Trahningrat. Tapi lebih dari itu, Danan dan Cahyo menyadari banyaknya luka di tubuh Kimpul. Masih ada pertempuran lagi setelah Raden Sengkuni? Danan menyapa Kimpul. Mas Danan, Mas Cahyo. Kimpul cukup kaget melihat kedatangan mereka. Kayaknya ngelamunya serius banget, tegur Cahyo yang segera mengambil posisi duduk di sebelah Kimpul. Iya Mas, setelah Raden Sengkuni kalah, masih banyak yang ingin merebut kutukan Sewu Lembut dan mengincar pangawaruhku. Pertarungan di Siti Udapian tidak bisa kuhindarkan, jelasnya. Rupanya pertarungan Trahningrat tidak selesai sampai di situ saja. Mungkin benar apa kata Sengkuni. Kutukan sebenarnya dari Trahningrat adalah perseteruan yang abadi dan tak kunjung henti. Dan Kimpul harus menghadapi itu semua. Tanpa ada tanda-tanda tiba-tiba Kimpul memegangi kepalanya dan kesakitan. Danan menangkap badan Kimpul dan mencoba menyadarkannya. Kimpul, kenapa? Perlahan Kimpul tiba-tiba mulai tenang dan berusaha untuk berdiri. Pangawaruhku, aku melihat kalian berada di pertempuran yang mengerikan lagi, ucap Kimpul. Danan dan Cahyo pun melepaskan Kimpul setelah memastikan Kimpul mulai tenang. Oh, kirain apa? Balas Cahyo tenang. Kimpul bingung mengapa Danan dan Cahyo tidak khawatir dengan apa yang ditunjukkan oleh pangawaruhnya. Kami sudah tahu dan sudah bersiap akan itu. Tidak usah khawatir, ucap Danan. Tapi kalau terus memikirkan perang lawan demit, kita tidak akan bisa menikmati masa damai. Sudah,
Jangan terlalu diambil pusing, ucap Cahyo. Baru saja selesai berbicara, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Ada seseorang yang sangat tidak asing mendekati mereka bertiga. Sepertinya ada yang mengumpulkan kita tanpa kita sadari, ucap Gama. Melihat kedatangan Gama, Cahyo menoleh ke arah sekitar. Mamang Gondrong? Tanya Cahyo. Gama tidak berbicara, namun wajahnya menoleh sedikit ke salah satu arah yang merupakan isyarat di mana Budi bersembunyi. Ngapain jauh-jauh, Mang? Sini ikutan, ada sisa sesajen di sini, ucap Cahyo yang terlihat tidak bisa bila tidak menggoda Budi. Melihat kedatangan Cahyo, Budi mencoba menghindar. Namun sayangnya kecepatan Cahyo tidak kalah dari Budi. Jangan tarik-tarik bajuku, protes Budi. Udah, jangan malu-malu, Mang, balas Cahyo. Danan, Kimpul, dan Gama tertawa melihat tingkah mereka. Bersama kedatangan Gama, terlihat beberapa orang yang datang menghampiri Bah Jajang. Umur mereka tidak begitu jauh. Ki Dudui dan Abah berniat memastikan keadaan tempat ini. Terlebih sepertinya mereka tidak ingin membiarkan Bah Jajang merasa sendirian. Bagaimana mereka berdua bisa begitu cocok? Ucap Bah Jajang yang terhibur dengan pola Cahyo dan Budi. Ki Dudui menghela nafas memandangi kedua orang itu. Entah bagaimana menjelaskannya, tapi yang terlihat mereka memiliki kesamaan. Mereka sama-sama memiliki masa lalu yang kelam, ucap Ki Dudui. Ada seekor kucing hitam yang berjalan pincang, memandang sisa-sisa reruntuhan Astana Giri Danyang dari atas batu. Namun lebih dari seekor kucing. Entah mengapa mereka merasa melihat sosok seorang ulama yang mendampingi kucing itu, memandangi sisa-sisa tragedi yang hampir memakan ribuan nyawa. Dia sudah pergi, namun ia tidak benar-benar pergi. Hidupnya adalah perjalanan mencari kebijaksanaan. Dan saat kepergiannya adalah waktu yang sebenarnya bagi Sang Kilang Samana untuk menyelesaikan tujuannya, membersihkan manusia dari kuasa-kuasa jahat yang mencoba memanipulasi mereka. Dan dengan hebatnya sosok itu berhasil melakukannya melalui keturunan dan mereka yang mewarisi kebijakannya. Sementara itu, di sisi lain, epilog di Desa Guntur. Sebuah pukulan mendarat di pipi Dirga yang membuatnya terjatuh terpojok ke tembok. Gak ada sejarahnya, pendatang bisa macam-macam di desa ini, teriak salah seorang pemuda berbaju SMA yang menghubungi Dirga bersama teman-temannya. Tapi saya tengah ngapa-ngapain, balas Dirga. Banyak ngomong. Pemuda itu kali ini memukul perut Dirga dan membuat Dirga tertunduk. Namun sebelum pukulannya kembali mendarat di tubuh Dirga, tiba-tiba sebuah biji salak menghantam wajah pemuda itu. Sama anak SMP beraninya keroyokan. Tiba-tiba Guntur muncul dari atas pohon dan melempari pemuda-pemuda itu dengan biji salak. Kalau berani turun kamu, teriak anak-anak SMA itu. Kalau aku turun, bisa-bisa kalian babak belur, balas Guntur. Jangan sombong kamu, awas. Mereka pun menaiki pohon yang dipanjat oleh Guntur. Sementara itu Guntur meledek mereka dari salah satu dahan hingga mereka begitu emosi. Sekarang mau lari kemana kamu? Ancam mereka yang sudah sampai di dekat Guntur. Ke bawah lah, balas Guntur yang segera melemparkan biji salak ke sebuah sarang lebah besar yang menggantung di pohon itu. Setelah melakukan itu, Guntur melompat dengan mudahnya ke bawah dari ketinggian yang tidak masuk akal itu. Dia kok bisa lompat? Tanya salah satu dari anak SMA itu yang bingung melihat kekuatan fisik Guntur. Jangan diam aja, kabur, teriak Guntur sembari mengajak Dirga meninggalkan anak-anak SMA itu bersama lebah-lebah yang mulai meninggalkan sarangnya. Tawanya keluar. Guntur pun tertawa terbahak-bahak sambil berlari meninggalkan orang-orang yang mengintimidasi Dirga itu. Parah kamu, Guntur, ucap Dirga. Kamu yang parah. Udah dipukulin, masih diam aja, balas Guntur. Lah gak sakit kok. Lah tapi kan harga diri, balas Guntur kesal. Setelah cukup lama berlari, mereka pun tiba di sebuah rumah yang terpayungi sebuah pohon besar. Ada seorang nenek yang sudah menanti mereka di sana. Pokoknya kali ini kita harus menang. Aku gak mau puasa lagi, ucap Guntur memperingatkan Dirga. Tenang, aku sudah punya rencana buat menang, balas Dirga yang segera melempar tasnya dan berlari menuju Nyai Jambrong yang sudah memasang kuda-kudanya. Duak. Tendangan dari kedua pemuda itu dapat ditahan dengan mudah oleh Nyai Jambrong. Kurang tenaga, teriak Nyai Jambrong yang membalas tendangan mereka dengan menapakkan kedua tangannya di perut mereka
Hanya dengan gerakan itu saja, Guntur dan Dirga bisa terpental. Ayo lagi, ajak Dirga. Kini ilmu bela diri Dirga mulai bisa mengimbangi gerakan Guntur. Kalau cuma segini kalian cuma akan jadi sate lawan pendekar paku jagar, teriak Nyai Jambrong. Kalau begini, tiba-tiba Dirga muncul dari dalam bayangan, dan sebuah pukulan tiba-tiba saja menggapai pipi Nyai Jambrong. Belum, buak. Dirga kembali terpental. Bersembunyi di bayangan hanya jurus dasar bagi pendekar telik sandi, balas Nyai Jambrong. Mereka tidak tahu apakah mereka akan bisa sampai di tahap mampu untuk mengalahkan pendekar terah paku jagar atau tidak. Namun bila ada yang bisa memperbesar kemungkinan itu, mungkin pelatihan dari Nyai Jambrong adalah jawabannya. Di sisi lain, malam itu warga desa tiba-tiba menutup pintu-pintu rumahnya. Ada kabar mengenai warga desa yang hilang selama 2 malam dan kembali dengan tubuh penuh luka dan bau yang sangat amis. Ada penyakit gaib yang menjangkit tubuhnya. Warga desa ketakutan, sementara kelompok ronda terlihat cemas walau sudah berkeliling secara berkelompok. Kita nggak pulang? Udah gelap nih. Katanya lagi ada demit berkeliaran, ucap salah seorang dari anak SMA yang memukuli Dirga. Alah penakut, akal-akalan orang gede aja tuh, balas yang lainnya. Mereka melanjutkan permainan kartu gaple mereka di salah satu kebun di pinggir desa tanpa menghiraukan peringatan dari warga. Namun, di tengah permainan, mereka tiba-tiba merasakan hawa dingin begitu menusuk. Bulu kuduk mereka berdiri dan merinding dengan tidak wajar. Udah, balik aja yuk, makin dingin nih. Iya udah yuk, lapar juga aku. Entah apa alasan mereka, yang pasti mereka merasakan keanehan yang membuat mereka benar-benar tidak nyaman. Baru saja mereka hendak pergi, tiba-tiba dari ujung kebun muncul sosok pocong setinggi 2 meter dengan kain kafan yang menghitam. Sosok itu memandang ketiga pemuda itu dengan wajah yang sudah membusuk dan liur hitam yang terus menetes dari mulutnya. Pocong, tolong! Mereka ketakutan, namun tak satu pun dari mereka mampu bergerak. Sementara pocong itu mulai melayang dan mendekat ke mereka. Sayangnya, pocong itu tidak sendirian. Di belakang pocong besar itu, ada beberapa makhluk lagi yang terbungkus kain kafan mengikuti pemimpinnya. Ampun, tolong! Jangan teriak aja, ayo lari! Kakiku gak bisa gerak, bantuin! Sama aku juga, celanaku udah basah. Mereka bertiga pun menangis tak mampu menahan rasa takutnya. Cerita warga tentang warga yang menghilang dan ditemukan dalam keadaan mengenaskan membuat mereka semakin ketakutan. Tolong, siapa aja tolong! Teriaknya dengan putus asa. Namun tepat saat setan itu mulai mendekat, ada langkah kaki dari belakang mereka. Yah, lagaknya aja jagoan, sama setan beginian takut. Guntur berjalan dengan santainya dan melewati ketiga anak SMA itu. Pocong, itu pocong bukan orang, gak mungkin gak takut. Mereka mencoba membela diri. Padahal pocong tuh hantu paling lucu loh. Coba mana ada hantu yang pakai kunciran di kepala selain pocong, ucap Dirga menyusul Guntur. Ketiga anak SMA itu heran melihat tingkah laku Guntur dan Dirga yang sama sekali tidak gentar dengan pasukan pocong itu. Yang hitam besar itu urusanku aja, sana urusin yang lain, ucap Dirga. Jangan kenal ludahnya, nyembuhinya repot, balas Dirga yang segera berlari ke arah pasukan pocong pengikut pocong hitam itu. Bait-bait ayat suci dilantunkan bersama doa-doa pengusir ruh oleh Dirga. Pocong hitam itu terganggu, namun ia semakin marah dengan perbuatan Dirga itu. Tanpa diduga, tiba-tiba pocong itu sudah berada di belakang Dirga dan ingin menyemburkan cairan hitam dari mulutnya. Namun cairan itu hanya jatuh ke tanah tanpa ada Dirga di hadapannya. Kini Dirgalah yang dalam sekejap berada di belakang pocong itu. Harusnya kau nurut sama doa-doa itu biar bisa pergi dengan tenang, kata Dirga. Sementara itu, Guntur terlihat sedang menghalau sosok pocong yang muncul dengan setiap pukulan dan tendangan yang telah diselimuti doa olehnya. Dirga menghabisi pocong hitam itu dengan amalan api yang membakarnya hingga sirna. Sementara sosok pasukan pocong itu menghilang setelah setiap doa yang Guntur lantunkan berhasil menenangkan mereka yang terikat dengan pocong hitam itu. Wes aman, ucap Guntur. Ya udah, langsung balik aja, balas Dirga. Mereka berdua pun meninggalkan ketiga pemuda SMA itu begitu saja.
Kalau kalian sekuat itu, kenapa kau tidak melawan saat kami pukul? Tanya anak SMA itu. Dirga berhenti sejenak dan menoleh ke arah mereka. Mas Danan dan Cahyo pernah bilang, kekuatan kami ada untuk melindungi manusia dari makhluk-makhluk seperti tadi. Terus kenapa kami harus melawan kalian yang seharusnya kami lindungi? Jawab Dirga. Ketiga anak SMA itu tercengang mendengar jawaban Dirga. Raut wajah menyesal terlihat di wajah mereka. Asal kalian tahu, yang harus kita hadapi nanti 1000 kali lipat dari kekuatan kalian, tambah Guntur sembari berjalan dengan santai. Oh ya, menurut kalian sebaiknya setelah berlatih bersama Nyai Jambrong, Guntur dan Dirga berguru kemana? Ke Ki Dudui, ke Palek Bimo Sambara, atau sesepuh keluarga Ningrat? Dan kita masuk ke epilog ketiga di Desa Windu Alit. Mungkin purnama telah menjadi mimpi buruk bagi setiap insan di Desa Windu Alit. Namun tenangnya malam tetap menjadi penawar dari rasa lelah yang didapat dari melalui hari. Tapi untuk Cahyo, purnama itu adalah saat dimana ia menemukan seseorang yang mampu mengalihkan dunianya. Seseorang yang juga memberi arti bahwa pulang tidak hanya berarti rumah, tapi juga tentang kembali pada seseorang yang selalu menantinya walau tersiksa dalam cemas. Mereka hebat ya Nan. Sudah tahu kita ini jarang bisa ketemu mereka, kadang gak sempat ngasih kabar dan bisa saja kita pulang tinggal nama, tapi mereka masih aja mau nungguin kita, ucap Cahyo sambil memandangi Sekar dan Naya di Desa Windu Alit. Aku sudah tahu bagaimana hebatnya ibu. Dan Naya seolah mengingatkanku tentang bagaimana tegarnya ibu saat kepergian bapak. Mereka adalah perempuan-perempuan istimewa, Jul, balas Danan. Bener Nan, tapi kita kenapa jadi melankolis gini sih? Mana ngomongnya sambil nangkring di pinggir kandang ayam. Gak cocok Nan. Danan pun melirik sebal pada temannya itu. Lah kowe sing mulai nyuk. Apa kuwi? Kunyuk, teriak Danan yang segera berdiri dan pergi meninggalkan Cahyo. Wasem, awas kowe Nan, protes Cahyo yang mengejar Danan. Danan pun bermain aman dengan bersembunyi di belakang Sekar. Iki ono opo sih? Tanya Sekar. Itu loh, si Danan ngatain aku kunyuk. Kalau diledek ketek aku terima. Kalau kunyuk lain cerita. Cahyo membela diri. Lah emang bedanya apa toh? Tanya Sekar. Iya sama sih. Lah terus kenapa marah? Cahyo mendadak menjadi bingung menjawab Sekar. Sementara itu Danan mengintip dari belakang Sekar dan menjulurkan lidahnya. Awas kamu Nan, ancam Cahyo sambil berbisik. Danan pun merasa menang dan menertawakan temannya itu. Tapi tiba-tiba tangan seseorang menjewer telinga Danan dan membawanya pergi. Udah gede masih kayak bocah, pantas Nyai Kirana pusing mikirin kamu, ucap Naya sembari menjewer kuping Danan. Aduh, ampun Naya, bercanda doang itu, jelas Danan. Kali ini gantian Cahyo yang tertawa melihat nasib Danan di tangan Naya. Walau begitu, di mata Cahyo ia benar-benar melihat sosok Naya yang benar-benar seperti Nyai Kirana, ibu dari Danan. Entah mengapa ia merasa tenang bila akhirnya Danan bisa berujung pada Naya. Siang itu Cahyo dan Sekar menemani Pak Sardi untuk memeriksa keadaan warga desa yang terkena dampak kutukan dari makam alas mayit. Hampir semua sudah mulai pulih, namun keangkeran alas mayit masih selalu menghantui warga Desa Windu Alit. Sebenarnya bisa nggak sih kita meruat hutan itu biar nggak ada kejadian seperti ini lagi? Tanya Sekar. Cahyo tidak semata-mata menjawab dan malah menoleh pada Pak Sardi. Meruat hutan itu tidak semudah meruat pusaka atau bangunan, Sekar. Hanya orang-orang tertentu saja yang dianugerahi kemampuan untuk itu, jelas Pak Sardi. Tapi bukannya tidak mungkin. Jika ditakdirkan mungkin kita bisa menemukan orang-orang berkemampuan seperti itu, tambah Cahyo. Sekar pun mengangguk mengerti. Sepertinya masih ada harapan untuk Desa Windu Alit hidup berdampingan dengan alas mayit. Sementara itu, Danan pun mengajak Naya ke sebuah tempat. Bukan tempat yang romantis, tapi ke sebuah makam di mana tertulis nama seorang perempuan di sana, Laksmi. Dia siapa Nan?
Tanya Naya penasaran. Maaf Naya, Mas sengaja ngajak kamu kesini, balas Danan. Danan pun menaburkan bunga dan membacakan beberapa bait doa. Naya pun mengikuti Danan mendoakan seseorang yang tidak sempat ia kenal itu. Namanya Laksmi, seorang perempuan yang nolong Mas waktu tersesat dari pendakian Merapi. Jelas Danan. Kayaknya umurnya gak beda jauh dari Naya. Meninggalnya kenapa Mas? Sakit, ucap Naya saat membaca tanggal yang tertulis di batu nisan itu. Danan menggeleng dan mengajak Naya duduk. Sebenarnya ia cukup ragu untuk bercerita, tapi dalam hati ia ingin Naya tahu tentang perempuan yang pernah mengisi hatinya itu. Mas kenal Laksmi dulu sewaktu kita belum saling kenal, Nay. Danan mulai menceritakan bagaimana ia tersesat dan terbangun di desa Windu Alit. Saat itu Laksmi lah yang merawat luka-lukanya hingga sembuh. Ada perasaan yang tumbuh antara Danan dan Laksmi saat tinggal di desa itu. Namun sayangnya, Danan tetap harus pulang dan meninggalkan seseorang yang sudah menjadi sangat istimewa untuknya itu. Nasib Laksmi benar-benar jauh dari kata baik. Ia dijebak oleh seorang juragan desa Windu Alit bernama Aswangga. Ia dipaksa untuk memenuhi nafsu Aswangga hingga hamil. Namun ketika ia meminta pertanggungjawaban, Laksmi malah disiksa dan diusir dari desa. Anak buah Aswangga membuang Laksmi ke alas mayit. Namun sebelum itu mereka menikmati tubuh Laksmi dan menyiksanya hingga berada di jurang kematian. Dendam Laksmi begitu besar hingga membangkitkan kutukan gendeng alas mayit. Ia dimanfaatkan oleh Dedemit yang bersemayam di alas mayit hingga harus membayar dengan nyawanya. Sementara itu tanpa sadar, Danan meneteskan air matanya. Entah mengapa sama sekali tidak terbesit rasa cemburu di diri Naya. Rasa pedulinya lebih besar menutupi kemungkinannya untuk cemburu. Maaf ya Naya, Mas jadi cerita begini, ucap Danan. Naya menggeleng sembari tersenyum. Enggak Mas, gak apa-apa. Ceritain aja semua yang pingin Mas ceritain. Naya siap ngedengerin. Makasih ya Naya. Danan pun mengajak Naya untuk kembali berdiri dan meninggalkan tempat itu. Namun sebelum pergi, Danan mengucapkan beberapa patah kata di depan makam Laksmi. Laksmi, ini Naya, orang pilihan Mas Danan. Mas sudah nemuin seseorang yang bisa melengkapi hidup Mas Danan. Seseorang yang dengan setia menunggu kepulangan Mas Danan. Seseorang yang bisa membuat Mas Danan merasa sebagai laki-laki yang paling bahagia di bumi ini. Doakan kebahagiaan kami ya, dan semoga kamu juga di sana mendapatkan tempat yang terbaik. Mas selalu mendoakan walau Laksmi belum sempat bahagia di alam ini. Setidaknya Tuhan sudah menyiapkan tempat terindah untukmu di sana. Karena Mas percaya Laksmi adalah orang baik. Mas siap menjadi saksinya di akhirat nanti. Danan mengusap air matanya. Ia menyelesaikan perkataannya dan mulai berpaling untuk mengajak Naya kembali ke desa. Tapi tiba-tiba Naya menahan tangan Danan. Naya kembali menurunkan kakinya dan memandang batu nisan Laksmi. Laksmi, mungkin kita tidak memiliki waktu untuk saling berkenalan, tapi kamu bisa tenang di sana. Dananmu ada di tangan yang tepat kok. Dia memang sering nekat, tapi aku udah berhasil pelajari masakan ibunya supaya dia makin kangen pulang. Dia sering banget pulang dengan banyak luka, tapi aku juga udah belajar dari Pale cara buat ngerawat luka-lukanya. Jadi jangan khawatir, ada aku yang gantiin kamu buat jagain Mas Danan. Semoga kamu gak keberatan ya. Seusai mengucapkan hal itu, Naya pun kembali berdiri. Danan tak henti-hentinya tersenyum melihat Naya. Tak ada yang melihatnya, tapi hutan itu dan segala isinya menjadi saksi tentang keteguhan sepasang manusia untuk saling menyayangi dan saling menjaga di akhir hayatnya. Tak ada yang melihat pemandangan yang begitu indah, di mana seorang perempuan menggandeng dan menyandarkan kepalanya di bahu seorang pria yang sangat dicintainya. Tamat. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga selesai. Mohon maaf dari saya bila ada intonasi atau ejaan yang kurang berkenan atau salah kata, dan juga mohon maaf kalau ada bagian cerita atau kata yang menyinggung. Terima kasih atas dukungannya. Setelah ini lanjut yang mana dulu nih? Gama Budi dulu atau dari keluarga Ningrat? Pada komennya di kolom komentar. Nanti yang terbanyak langsung saya bacain. Demikianlah kutukan Sewu Lelembut versi Danan dan Cahyo dari Mas Tio Seta di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.